Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di program kita Pendalaman Ajaran di GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kali ini saya Hendy akan bersama-sama dengan jemaat sekalian untuk mendalami suatu tema yaitu sakit dan proses pemulihan yang panjang. Dan tentunya saya hari ini tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Andreas Daud. Shalom. Salam. Shalom Pak Anda. Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Kalau saya panggil apa Kak Hendy ya? Boleh Kak Hendy juga boleh langsung Hendy aja. Iya, Hendy ya. Iya. Sehat, sangat sehat hari ini. Puji Tuhan. Mukanya cerah hari ini. Semangat penuh sukacita. Pakai baju putih juga. Pakai baju putih, benar. Saya juga ini putih. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, saya akan pimpin dalam doa dulu ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mengikuti pendalaman ajaran, kami akan bersama-sama sharing dan belajar mengenai suatu tema ini. Kiranya Engkau yang menyertai, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan ya, temanya adalah sakit dan proses pemulihan yang panjang, gitu ya. Mungkin pada umumnya ya kita sehari-hari itu menghadapi mungkin situasi kesehatan kita itu ada kalanya kita ngedrop gitu ya. Mungkin kita sakit flu maybe, atau batuk atau pilek atau demam gitu ya. Itu sesuatu hal yang mungkin biasa aja gitu ya. Kita anggap ya udah sakit sehari-hari aja, biasa aja gitu. Nah, tapi kita juga pernah mendengar bahwa ada orang itu yang sakitnya berkepanjangan gitu. Bukan yang 1-2 hari, seminggu aja, tapi benar-benar mungkin bulanan, mungkin tahunan gitu ya. Bisa dan, jadi. Ya, dan itu begitu membuat orang berasumsi sendiri gitu. Apakah ini sesuatu yang bisa jadi menimbulkan pertanyaan, ini kenapa begitu ya? Mungkin bisa jadi orang itu yang sakitnya berkepanjangan itu dan sudah mencoba ya berobat ke mana-mana begitu, kok tidak kunjung sembuh. Nah, mungkin kita akan keluar asumsi bahwa berarti apakah ini sebuah hukuman dari Tuhan? Ini cukup mungkin sering juga ya di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita. Dan gimana sih kita menyikapi pandangan-pandangan seperti ini? Silakan. Iya, baik Hendy. Pertanyaan yang baru saja disampaikan itu memang tidak bisa dipungkiri ketika kita mendengar ada orang yang sakit berkepanjangan, sudah didoakan, sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung sembuh. Itu sering terdengar memang. Dan orang akhirnya langsung mencas, ini karena hukuman Tuhan ini, seperti itu ya. Tapi sebelum kita masuk kepada intinya itu, kita mesti perhatikan beberapa hal dulu ya, terkait dengan sakit penyakit. Yang pertama, sakit penyakit itu suatu keniscayaan. Artinya semua orang bisa mengalami sakit penyakit. Apakah itu sakit biasa atau sakit yang luar biasa yang sampai kemudian berkepanjangan. Tua muda, wanita, laki-laki, atau wanita pria, siapapun, kaya, miskin, cantik, jelek, berkedudukan dan tidak berkedudukan, orang pintar, orang bodoh. Pokoknya inti semua orang bisa mengalami sakit penyakit. Kemudian yang kedua, sakit penyakit itu memang sesuatu misteri yang datang tidak diundang, tiba-tiba orang bisa sakit dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya
ada orang yang kelihatan sehat, menjaga pola hidup, berolahraga, tapi toh bisa sakit juga. Ya. Dan kita kemudian mendengar, oh si A, si B sakit, padahal dia sangat menjaga pola hidup loh. Nah, itu kan berarti sakit penyakit itu sesuatu misteri yang bisa datang menghampiri siapa saja. Dan termasuk orang-orang yang dalam tanda petik menjaga pola hidup pun bisa sakit. Ya. Dan yang ketiga, setiap orang bisa mengalami sakit, dan sakit yang memang berbeda-beda, baik jenis, kadar, hebat atau tidak, atau parah atau tidaknya itu kan berbeda-beda ya. Ya. Dan durasi sakit penyakit juga yang dialami tidak sama. Ya. Ada yang ringan, kemudian durasinya pendek, kemudian ada yang panjang dan sebagainya. Nah, itu dulu yang kita harus pahami. Dari bagian ini saya mau mengatakan bahwa semua orang bisa mengalami sakit. Nah, kalau kita kemudian lebih dalam lagi ya Kak Hendy, kita masuk pada apa saja sih faktor penyebab sakit penyakit itu. Nah, ini Ya. tidak bisa dipungkiri, memang kalau kita perhatikan bahkan firman Tuhan juga mencatat, sakit penyakit itu bisa terjadi karena dosa atau Bisa. memberontak dan melawan Allah. Hmm. Bisa terjadi. Nah, seperti misalnya kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 11, pasal 7 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 10, itu detail sekali tuh. Pasti tahu ya. Itu terkait dengan Allah menghukum Fir'aun dan bangsa Mesir yang tidak memberi izin kepada umat Israel keluar dari tanah Mesir waktu itu dengan 10 tulah. Ya. Nah, salah Itu satunya konteksnya sakit tulah ya. sampar itu ya. Ya. Pokoknya itu kan membuat mereka kemudian menjadi menderita. Itu kan berarti karena hukuman Tuhan. Ya. Karena mereka berdosa, tidak taat kepada Tuhan. Lalu kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12, Allah juga menghukum umat Israel yang tidak percaya kalau Tuhan itu sanggup menolong mereka menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan ketika mereka diminta oleh Musa. 12 pengintai itu diminta oleh Musa untuk mengintai bangsa Kanaan sebelum mereka masuk ke sana. Oh, mereka memberontak loh, melawan Tuhan. Lalu kemudian mencoba mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Ya. Lalu kemudian Tuhan menghukum mereka dengan sakit penyakit, sakit sampar terutama. Nah, kemudian di dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 ada dikatakan begini, ada orang-orang yang sakit, yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini firman Tuhan. Ya. Lalu doa Daud juga di dalam Mazmur 38, kita nggak sempat ngulik terlalu dalam ya. Tapi nanti kalau pemirsa bisa membuka di Mazmur 38 itu doa Daud, dia dalam keadaan kondisi sakit. Dia mengakui bahwa dia sakit karena dosa-dosanya. Jadi secara secara eksplisit gitu ya, langsung dikatakan bahwa sakitnya karena dosa. Ya, gitu. Ya, oke. karena memberontak melawan Allah. Lalu yang kedua, sakit penyakit karena ada pihak lain yang melakukannya tetapi berdampak ke yang sakit itu. Oke. Ini kisah tentang Daud yang berzina, mengambil istri Uria maksud saya. Ya kan, berzina itu bukan istrinya, Batseba. Itu dicatat di dalam 2 Samuel pasal 12 itu. Di sana dikatakan khususnya di ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Ke rumahnya itu maksudnya ke rumah Daud. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Sehingga sakit. Anaknya itu anaknya tidak bersalah tetapi menanggung akibat dosa daripada kesalahan Daud. Nah, dan akhirnya kan memang meninggal. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang kemudian sakit menderita akibat orang lain. Misalnya kalau Hendy naik sepeda motor, ini misal loh ya. Naik sepeda motor udah benerin di jalurnya.
Tapi ternyata ada orang yang tidak hati-hati lalu menyundul dari belakang lalu jatuh, kan akibatnya Hendy sakit. Iya, 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 iya. Jadi karena orang lain nih, Ya, orang bukan saya lain sendiri. Iya, itu iya. bisa juga menjadi faktor sakit penyakit. Lalu kemudian sakit penyakit karena faktor pola hidup yang tidak benar. Nah, Tuhan ya melalui Rasul Paulus, Tuhan kan berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sebenarnya kita bertanggung jawab untuk tubuh kita agar jangan sampai sakit. Tapi ternyata kan banyak orang menjalankan pola hidup yang tidak benar. Iya. Makan yang tidak karu-karuan, suka begadang malam. Iya, iya, iya. Dan Anak- secara sengaja gitu. Iya. Ya, iya. Akhirnya tubuh ini yang harusnya bertanggung jawab untuk kita jaga, tapi karena kita tidak menjaga pola hidup, nah bisa jatuh sakit. Iya. Kemudian yang keempat, sakit penyakit. Nah, ini yang memang Alkitab mencatat juga yang kita harus imani ya. Sakit penyakit untuk menguji kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, coba dibaca tuh Ayub 1 ayat 1 bagaimana bunyinya. Oke, saya bantu baca di Ayub 1 ayat 1. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, sebentar yang Ini- kedua. Nah, kalau oke. kita perhatikan di pasal 1 ayat 1 Ayub ini, secara spiritual kurang apa dia? Sudah. Dia takut akan Tuhan, saleh, jujur, dan menjauh kejahatan. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya itu, dia menderita kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, istrinya juga sampai mengutuk dia, dan yang terakhir dia menderita sakit yang menjijikkan itu, borok tubuhnya itu, sampai kemudian keadaannya sangat mengerikan. Coba baca pasal 2 ayat 12. Pasal 2 ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Nah, 2 ayat 12. itu kita bisa pahami bahwa Ayub itu sakitnya bukan sehari 2 hari loh, tapi berkepanjangan sampai kemudian tubuhnya berubah. Akhirnya sahabat-sahabat itu tidak bisa mengenal dia lagi. Berarti kan menderita banget itu ya. Tapi dia adalah orang yang saleh. Untuk apa? Tuhan menguji imannya. Maka kalau kita membaca terus Ayub itu sampai pasal yang terakhir, kita tidak usah baca sekarang. Pasal 42 ayat 10 sampai 17 itu Tuhan memulihkan keadaannya. Nah, jadi yang keempat ini, sakit penyakit bisa saja dipakai Tuhan untuk menguji ketaatan dan kesetiaan terhadap dia. Nah, yang kelima, sakit penyakit bisa juga dipakai atau menjadi alat Tuhan agar pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan. Nah, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 itu, ketika ada orang yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus yang sedang sakit sejak lahirnya. Sakitnya apa? Buta. Lalu murid-murid kan bertanya, ini dosa siapa nih? Kok dia bisa buta, sakit buta sejak lahir? Yesus kemudian menjawab, bukan dosa dia atau bukan juga dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi pada bagian ini Yesus ingin mencelikkan mata rohani para murid dan tentu orang-orang yang ada di sekitar itu pada waktu itu, bahwa Dia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bisa memakai apa saja, termasuk sakit penyakit yang dialami oleh umatnya, untuk menjadi alat menyatakan pekerjaan-pekerjaan dan kemuliaannya, seperti itu. Tapi saya harus menyampaikan juga, tidak berarti harus sakit dulu baru Allah bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Melainkan Allah bisa, ya, sekali lagi ini perhatikan penekanan saya, Allah bisa memakai peristiwa apa saja,
termasuk sakit penyakit untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan dan kemuliaannya. Nah, sekalipun Allah sama sekali bukan menjadi penyebab orang menjadi sakit. Sakit penyakit itu selalu berangkat dari siapa dirinya itu, dari manusia. Jadi Allah sama sekali bukan menjadi penyebab sakit penyakit. Begitu, Hendy, yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama ini. Oke. Ya, cukup banyak ternyata dalam perjalanannya di dalam Alkitab gitu ya. Ada banyak sekali mungkin faktornya di mana sakit penyakit itu ada gitu. Kita di dalam kehidupan manusia itu ada begitu ya, dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup ya memulihkan segala sakit penyakit begitu ya. Betul. Ada juga di dalam Alkitab kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakitnya. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, kan, di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Lalu ada Yesus menyembuhkan orang yang buta, tuli, bisu dan lumpuh di Matius 11 ayat yang kelima. Lalu ada Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit di Lukas 7 ayat 21 sampai 22, dan tentunya masih banyak lagi di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit gitu. Betul. Ya. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kan kita membaca Alkitab itu karena kita tahu endingnya gitu ya, karena endingnya adalah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan gitu. Nah, mungkin dalam prosesnya ini kita seringkali bertanya-tanya, mungkin ketika kita sedang mengalami itu ya, seringkali kita berdoa berdoa sekian lama dan memohon kesembuhan nih, katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, tapi nyatanya mengapa Tuhan kok belum juga menyembuhkan kita? Wah, gitu. Ya, inilah yang seringkali secara umum banyak ditanyakan orang yang menderita sakit berkepanjangan tentunya. Tadi di depan kita sudah mendapatkan, mereka sudah berdoa nih, sudah berobat kemana-mana. Mereka juga baca Alkitab, seperti yang baru saja dibacakan tadi, bahwa di Alkitab tuh banyak sekali kesaksian tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang yang sakit sejak lahir pun sanggup disembuhkan. Nah, kemudian ketika ada orang yang sakit berkepanjangan, dia sudah berdoa, bukan hanya dirinya yang berdoa, minta pendeta berdoa, lalu sudah berobat kemana-mana. Tapi mengapa Tuhan belum bahkan tidak menyembuhkan? Inilah yang menjadi seringkali menjadi pertanyaan, sehingga kemudian mengarah kepada pertanyaan pertama tadi, apakah itu karena dosa? Apakah karena hukuman Tuhan? Nah, mari kita perhatikan dalam konteks mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan ini ya, Hendy ya. Kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, Yesus di awal-awal pelayanannya ketika dia mulai turun dari padang gurun setelah dicobai iblis itu, dia langsung turun ke padang gurun dan melakukan karya pelayanan. Dan banyak data Alkitab yang menunjukkan bahwa dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat dan sebagainya. Itu di awal pelayanannya. Dan di sepanjang perjalanan sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk melewati Via Dolorosa juga dia banyak melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Apa maksudnya? Nah, ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus itu memulainya dengan menyatakan siapa dirinya. Bahwa dia adalah Allah. Allah atas segala sesuatu, termasuk Allah atas sakit penyakit. Nah, menyatakan dirinya agar manusia percaya kepadanya. Salah satu sarana Yesus menyatakan dirinya pada konteks waktu itu ketika dia memulai pelayanannya adalah melalui mujizat-mujizat kesembuhan yang dia lakukan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Seperti perkenalan gitu ya. Ya. Ini aku loh, Allah dapat melakukan mujizat-mujizat. Terus yang kedua, tetapi menyembuhkan orang sakit penyakit dengan berbagai tipe dan lain sebagainya gampang saja buat Yesus, karena itu memang bukan satu-satunya tujuan dan bukan tujuan utama.
Nah, tujuan terbesar dan terutama Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyembuhkan manusia dari penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga, yaitu dosa. Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena kan Roma pasal 6 ayat 23 kan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu berarti apa? Bukan penyakit fisik, bukan penyakit buta, tuli, bisu, kusta, bukan. Tapi penyakit di mana upah dosa yang disebut maut itu adalah keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Yang kita bisa katakan dalam kehidupan kematian kekal. Itulah maut. Kematian kekal terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu sebenarnya tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Bahwa dia menyembuhkan orang sakit penyakit. Dan nanti di bagian berikutnya kita akan lihat ya. Itu sebenarnya untuk memperkenalkan siapa diri dalam konteks di mana dia memulai karya layanannya. Nah, oleh sebab itu karena dia lebih fokus kepada tujuan utamanya, maka coba dibaca Matius 20 ayat 28 ada di situ. Oke. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, inilah yang saya katakan, inilah tujuan terbesar dan pertama serta terutama Yesus datang ke dunia ini. Jadi kalau menyembuhkan itu sebenarnya untuk memperkenalkan diri. Tapi tujuan dia datang adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai kemudian dia berkorban. Yang berikutnya, bahwa mujizat kesembuhan itu terjadi, itu sebenarnya adalah bonus. Bonus dari sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau begitu kenapa orang hari ini didoakan gak sembuh kalau mujizat itu masih ada? Nah, nanti kita akan melihat. Ada kehendak-kehendak Tuhan yang harus kita perhatikan. Jika ada orang yang mengalami mujizat, itu semata-mata kehendaknya. Jadi kita perhatikan, kalau ada orang disembuhkan, itu bukan karena orang itu hebat, tetapi semata-mata kehendak Tuhan. Nah, kemudian jika ada orang sakit sekian lama tetapi tidak sembuh-sembuh, udah didoakan malah berpulang ya. Malah berpulang. Itu juga pasti ada kehendak Tuhan di baliknya. Diizinkan sama Tuhan itu. Kita tidak bisa memutar balik hal itu, kita tidak bisa membantah. Karena Tuhan yang memiliki kehidupan dan kematian setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian yang kedua, mujizat Tuhan itu tidak selalu harus melalui jamahan Tuhan kena doa. Tuhan bisa melakukan mujizatnya melalui sarana-sarana di sekitar kita. Ada dokter, ada para medis, ada obat-obat, dan terutama menjaga pola hidup. Itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi sarana pemulihan. Bahwa sampai kemudian tidak pulih-pulih dan sampai kemudian berkepanjangan dan maaf ya amit-amit sampai tidak tertolong dan meninggal. Itu semua ada dalam koridor kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa bantah. Itu. Nah, maka sebagai orang beriman, kita percaya bahwa baik kita hidup maupun mati, apapun penyebabnya ketika kita sakit ataupun meninggal dunia adalah untuk Tuhan. Kayak kan Paulus katakan, coba dibaca Roma pasal 14, 7 ayat sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, coba dibandingkan dengan Ayub pasal 2 ayat 10. Ya, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya. Dari beberapa ayat yang tadi barusan Hendy baca itu, kita sebagai orang-orang percaya itu harus memiliki sebuah keyakinan di mata Tuhan, baik kita hidup, baik kita tidak hidup, baik kita sakit maupun mati, itu milik Tuhan.
Ya. Nah, inilah kehebatan iman Kristen itu yang tidak terdapat di mana-mana. Bahwa ada orang yang memang berusaha kalau bisa jangan sakit, kalau bisa hidupnya panjang, umur panjang, silakan. Tapi percayalah bahwa hidup kita ini, karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang berdaulat, berkuasa, berotoritas, berkehendak atas hidup dan matinya Ya. kita. Itu. Iya, iya. Oke. Wow. Berarti ya sekali lagi apa saja yang terjadi, baik kita mungkin mengalami sakit atau bahkan disembuhkan oleh Tuhan, semuanya itu masih di dalam kendalinya Tuhan. Dalam kendalinya Tuhan. Yes, dan mungkin kita semua juga ini ya berharap juga kita boleh disembuhkan. Ketika kita punya penyakit, pastinya kita berharap Tuhan menyembuhkan. Ya. Tapi sekali lagi kembali lagi bahwa semuanya itu dalam kendalinya Tuhan. Itulah mungkin yang kita imani seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita mungkin bisa punya perspektif Betul. lain ketika kita mengalami suatu sakit penyakit begitu ya. Yang berkepanjangan. Yang berkepanjangan apalagi begitu. Nah, bagaimana sih kita bisa menghayati sakit yang kita alami dan proses pemulihan yang panjang dalam karya kasih Tuhan? Karena pastinya tidak mudah ya dalam situasi itu, kondisi itu, untuk merasakan gimana kasih Tuhan gitu di tengah-tengah kondisi fisik yang tidak sehat, bahkan secara berkepanjangan. Apalagi mungkin kemudian ya tidak sembuh begitu. Ya. Nah, ini gimana sih? Inilah yang tidak mudah bagi kita yang masih manusia di dunia ini yang penuh kelemahan dan keterbatasannya. Siapa sih yang mau sakit? Ya. Apalagi berkepanjangan, udah bolak-balik berobat, udah bolak-balik minta didoakan tetapi tidak sembuh-sembuh. Tentu ini bukan hal yang mudah ya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Kita harus memiliki perspektif tadi itu, Bu. Bagaimana kita menyikapi kondisi semacam ini. Nah, kita bisa belajar dari seorang Paulus ya, Rasul Paulus itu. Nah, Rasul Paulus kan kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12, khususnya ayat 1 sampai 10 itu dia akan mengalami yang namanya duri di dalam daging itu. Nah, memang ada banyak orang atau para penafsir yang mencoba menjelaskan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia mengalami duri dalam daging itu. Ada yang menafsirkan itu adalah godaan yang tidak henti-hentinya. Ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah musuh yang keras kepala. Tidak disebutkan apa musuh itu, tetapi disebutkan musuh yang keras kepala. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit kronis yang dialami Rasul Paulus seperti masalah kondisi mata, atau penyakit malaria yang akut, atau migrain, atau epilepsi. Hingga ada juga yang menafsirkan bahwa Paulus itu sedang mengalami ketidakmampuan untuk berbicara. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para penafsir yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Tidak apa-apa. Tapi yang kita lihat kan bahwa akibat yang dikatakan duri dalam daging itu memang telah membuat Rasul Paulus sangat menderita. Betul-betul sangat menderita. Secara manusia dan menderita. Dari mana kita tahu? Dia berdoa 3 kali loh. Minta Tuhan lepaskan. 3 kali dia berdoa. Ya, tetapi ternyata Tuhan tidak menyembuhkan dia. Bahkan coba baca di ayat yang ke-8 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, itu kalau kita secara teliti menghayati kata-kata Paulus di dalam ayat 8-10 itu kita dapat memahami bahwa sebenarnya ia sangat menderita dan tidak kuat untuk menghadapi itu. Dan Tuhan tidak memulih-mulihkan dia. Ya, Nah, malah jawaban Tuhan apa ya? Bahwa kasih karunia-Nya justru cukup bagi Paulus. Nah, kita jadi mikir nih, apa itu kasih karunia? Yang Tuhan mau sampaikan kepada Paulus dalam bagian ini adalah dia tidak perlu memfokuskan atau memusingkan diri dengan apa yang dikatakan duri dalam daging yang dalam tafsiran orang-orang tadi macam-macam ya. Tetapi justru Tuhan minta supaya Paulus lebih fokus kepada panggilannya sebagai seorang rasul yang mengalami keselamatan oleh karena anugerah Allah. Kita tahu kan latar belakang Paulus adalah seorang penganiaya. Tapi Tuhan kemudian mengubah dia. Dan akhirnya dia menjadi alat anugerah Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan orang yang paling hebat menurut saya, ada 13 surat yang dia tulis di dalam kitab suci kita, Perjanjian Baru. Dan inilah yang dimaksud, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak berharap seseorang kalau berprestasi, tubuh sehat, kuat, tidak ada gangguan fisik itu, hati-hati loh. Kadang-kadang dia bisa menjadi sombong. Kadang-kadang dia bisa menjadi mengandalkan kekuatan, kesehatan dan kemampuannya. Dan kemudian di balik itu, walaupun secara terselubung, bisa jadi dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bisa jadi dia menjadi orang tidak lagi rendah hati. Dia tidak lagi menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah sebenarnya anugerah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan kita lihat, sekalipun Rasul Paulus dengan kondisi fisik yang dikatakan ada duri di dalam dagingnya, sekalipun kita memang tidak tahu persis sakit apa itu, tetapi di tengah kondisi dia lemah, dia menderita, dia tak berdaya secara manusia, justru kekuatan Allah melimpah-limpah atas dirinya. Dan akhirnya dia bisa menjadi saksi yang luar biasa. Nah, disitulah kita perlu belajar. Nah, jadi Hendy, memang tidak mudah. Tetapi terkadang Tuhan izinkan setiap kita, siapapun juga ya, mengalami sakit penyakit berkepanjangan, tidak kunjung pulih. Itu agar apa? Agar kita lebih fokus pada kasih karunia Allah. Nah, lebih mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung kepada Tuhan. Dan Alkitab menyaksikan di tengah kelemahan-kelemahan Rasul Paulus itulah justru Tuhan bisa pakai dia menjadi alat yang luar biasa. Jadi siapapun juga permisa di rumah, kalau engkau mengalami sakit berkepanjangan, jangan terlalu meratapi, walaupun ini tidak mudah ya. Mungkin engkau akan berkata, ya Pak Andreas enggak mengalami. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini. Mungkin Tuhan punya maksud yang lain yang lebih indah di balik semuanya itu. Oleh sebab itu, ketika mengalami hal semacam itu, mari tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan kita tahu, Rasul Paulus dan memang akhirnya enggak sembuh. Sampai akhir hayat hidupnya tidak sembuh-sembuh. Itu yang menjadi faktanya. Tapi berkat Tuhan luar biasa melalui Rasul Paulus sampai hari ini. Begitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan beberapa hal yang perlu menjadi penghayatan kita ya. Ketika kita mengalami sakit penyakit, baik itu yang berdurasi panjang, yang sederhana ataupun yang pendek. Pertama, jangan terlampau cepat mengaitkannya dengan apakah itu karena hukuman Tuhan. Ada, tapi tidak selalu. Nah, ketika kita mengalami sakit penyakit berkepanjangan, bisa jadi itu Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Kemudian pemulihan Tuhan tidak selalu sama seperti ketika Tuhan melakukan mujizat-mujizat pada konteks Alkitab. Tidak selalu sama.
Tetapi pemulihan Tuhan untuk konteks kita saat ini sangat terkait dengan sikap dan pola hidup kita untuk meresponi berbagai anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Seperti tadi saya katakan, Tuhan bisa kok memakai tenaga medis, memakai obat-obat, makanan minuman sehat, pola hidup yang sehat untuk memulihkan kita. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, tapi itu tidak terjadi kepada saya. Mungkin Tuhan memakainya untuk memurnikan iman kita. Itu bisa terjadi. Kemudian bahwa jika mengalami sakit berkepanjangan bahkan tidak sembuh-sembuh, kita tetap memiliki Tuhan yang berharga di mata kita. Kita tetap adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kan Rasul Paulus katakan tadi, baik hidup maupun mati kita adalah miliknya Tuhan. Dan kemudian hayatilah bahwa anugerah Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita seharusnya lebih memfokuskan hidup pada anugerah keselamatan kekal itu. Namun saya katakan, tidak berarti kita mengabaikan kesehatan. Termasuk, kalau begitu saya nggak usah berusaha sembuh, tidak bisa begitu. Atau makan sembarangan, atau melakukan pola hidup yang tidak benar, atau tidak mau berobat karena toh saya berharga di mata Tuhan. Oh tidak. Semuanya itu ada cara Tuhan untuk meyakinkan dan menolong kita agar kita tetap bisa mengalami anugerah Tuhan di tengah apapun keadaan kita. Seperti itu. Nah, jadi Hendy berangkat dari penghayatan-penghayatan di atas itu tadi, kita perlu selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya. Oke. Wow. Sangat mencerahkan ya, mungkin buat kita semua yang sedang mungkin sedang dalam mengalami kondisi di mana kita harus jatuh sakit gitu ya. Tapi kita bersama-sama percaya bahwa kita ini semua adalah miliknya Tuhan. Maka kalau miliknya Tuhan pastinya berharga di mata Tuhan gitu ya. Meskipun mungkin di mata manusia, sakitnya sampai seperti itu gitu, atau lama banget gitu, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi kita sama-sama percaya bahwa berkat paling besar atau anugerah terbesar kita itu adalah keselamatan. Keselamatan gitu ya, di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin saya ada sedikit pertanyaan aja untuk Pak Anda ya, mungkin kalau tadi saya perhatikan, apakah berarti masih Tuhan itu bisa memberikan kesembuhan itu atau mujizat, mungkin ya, mujizat itu misalnya nih lewat KKR mungkin. Kalau biasanya kan banyak orang juga yang datang waktu KKR gitu ya, supaya disembuhkan gitu. Bukan berarti kita sudah tidak percaya bahwa kesembuhan instan itu sudah mungkin sudah nggak ada begitu. Mungkin lebih banyak itu kesembuhan melalui proses gitu. Tapi menurut Pak Anda gimana? Apakah ya masih ada begitu? Betul atau ya gimana? Atau cuman gimmick atau bagaimana gitu ya. Mungkin ini jadi pertanyaan buat kita semua gitu. Ini baik sekali ya, supaya kita juga memahami walaupun untuk sekarang ini ya, untuk zaman-zaman sekarang khususnya generasi Z ini ya. Fenomena KKR yang luar biasa itu tidak sesemarak dulu ya. Iya, benar. Waktu zaman-zaman saya masih muda itu luar biasa tuh KKR kesembuhan ilahi. Untuk sekarang ini kelihatannya mulai loyo. Bukan loyo, mungkin bukan trennya lagi gitu ya. Oh, bukan tren. Okay. Nah, tapi saya mau katakan, sekali lagi Allah kita itu maha segala-galanya. Maha kuasa, maha ajaib, pokoknya maha segala-galanya lah. Tuhan Yesus kita itu Allah yang luar biasa. Dia bisa melakukan atau mengadakan mujizat kesembuhan tidak hanya dengan pola-pola seperti ketika dia mengawali pelayanan sebagai ini aku, sebagai Tuhan
dan juru selamat pada waktu awal-awal Ya, pelayanan ya. yang saya jelaskan tadi. Tapi segala masa, segala waktu dan konteks tetap masih ada yang namanya mujizat Tuhan. Hmm. Apakah itu bisa terjadi melalui kebaktian kebangunan rohani, kebaktian KKR kesembuhan ilahi, bisa terjadi. Tetapi kita harus menghayati bahwa jangan menjadikan itu sebagai pola kita untuk membawa Tuhan kepada pola kita. Ya, Ini benar. yang tidak boleh. Kenapa? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan Yesus berkehendak, tidak lewat KKR pun dia bisa menyembuhkan Ya, seorang. Hmm. Banyak sekali kesaksian yang saya tidak punya waktu untuk menjelaskan di sini. Ada orang yang tidak mengikuti KKR, tapi didoakan oleh orang yang sederhana yang sehari-harinya bersama dengan dia, Tuhan menyembuhkan. Ya. Tetapi ada orang yang karena sakitnya luar biasa dan dia punya keyakinan ada seorang tokoh yang punya karunia berdoa untuk menyembuhkan, dipanggil untuk berdoa, tidak sembuh. Ya. Ada juga orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus bukan melalui orang-orang lain, tapi dia sendiri yang sakit itu. Tuhan, kalau Engkau berkenan, pulihkanlah aku. Nah, seperti kalau kita perhatikan di zaman Alkitab, seorang yang sakit pendarahan sekian lama, seorang ibu itu dengan menjamah jumbai Yesus dia sembuh. Bukan tidak melalui didoakan, KKR, bukan didoakan malah. Jadi mujizat itu masih ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Yes. Kalau misalnya kita GKI Residence Sudirman ini mengadakan KKR, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa memakai dan ada orang-orang yang disembuhkan. Yes. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak terjadi. Kuncinya sekali lagi, jangan kita mencoba memaksakan pola kita untuk Tuhan ikut pola kita. Ya. Sekali lagi kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, Tuhan juga melakukan mujizat kesembuhan, tadi kita udah bahas. Bisa lewat makanan sehat, bisa lewat dokter, bisa lewat obat-obat yang kita konsumsi. Yang penting kita percaya Tuhan bekerja melalui berbagai cara. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja, sekali lagi itu kedaulatan Allah. Sudah berobat nih ke luar negeri, kemana-mana, mencari dokter yang ahli, tapi tidak sembuh. Itu semua kedaulatan Allah. Nah, kita tidak bisa membantah hal itu. Ya, kalau kita pun belum sembuh, bukan artinya Tuhan tidak bekerja, tapi Tuhan belum berkehendak untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan secara jasmani itu. Oke. Mungkin sudah cukup. Mungkin Pak Anda bisa kasih. Saya ingin membaca satu ayat. Oke. 2 ayat untuk menutup perbincangan kita ini ya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20-22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, jadi pemirsa yang terkasih dimanapun berada, keadaan sakit penyakit, baik itu ringan maupun berat, siapapun bisa alami. Tapi yang jangan pernah dilupakan, hidup kita adalah berharga di mata Tuhan. Yes. Nah, kalau berharga di mata Tuhan, maka tidak mati-mati. Tidak begitu konsep firman Tuhan. Justru berharga di mata Tuhanlah. Tuhan sendiri yang tahu kapan kita hidup di dunia ini sampai berapa lama dan kapan kita harus kembali kepadanya. Jadi sakit penyakit jangan terlalu membuat kita resah. Yang paling penting kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Kak Hendy. Oke. Terima kasih Pak Anda buat Sama-sama. penjelasannya kita pada hari ini. Sangat jelas dan mudah-mudahan bisa menambah lagi semangat kita, iman kita untuk bisa terus fokus, memusatkan fokus kita kepada Tuhan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Anda, boleh ditutup di dalam doa. Baik, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami menyadari siapakah diri kami ini, tetapi Engkau telah rela turun ke dunia, berkorban untuk menyelamatkan kami, sehingga kami kemudian layak menjadi milik-Mu. Baik kami hidup maupun kami mati, tetap berharga di mata-Mu. Kami bersyukur untuk penghayatan yang demikian Tuhan. Dan biarlah ketika kami menghidupi hidup ini yang penuh dinamika, termasuk kami bisa sakit, kami bisa mengalami penderitaan, kami bisa mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Tetapi itu biarlah tidak mengalihkan fokus kami kepada anugerah keselamatan-Mu. Karena itulah tujuan-Mu yang paling terbesar, sehingga Engkau datang ke dunia, rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penghayatan ini Tuhan. Engkau tolong setiap kami, khususnya saudara-saudara kami yang sampai hari ini, mereka terus berjuang untuk pulih dari sakit penyakit mereka. Kiranya di tengah kondisi yang demikian, mereka tetap berpengharapan dan percaya bahwa kasih Yesus, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah oleh karena kondisi fisik yang sakit yang mereka alami. Dengan demikian mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang ajaib, yang baik, yang telah menyelamatkan jiwa dari kebinasaan kekal, yaitu maut. Ini kerinduan kami, ini doa kami, berkati setiap pendengar yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih buat waktunya dan penjelasannya. sama-sama. Terima kasih juga untuk semua umat Tuhan yang terkasih, dan kita sampai ketemu di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.